Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia, NIM 1944100008, Universitas Pancamarga Probolinggo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKM. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam yang berjudul Teori Istidlal. Mulai dari pengertian istidlal. Secara bahasa, istidlal berasal dari kata istidalla yang berarti minta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Imam Ad-Dimyati memberikan arti istidlal secara umum, yakni mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Menurut arti ini, istidlal berangkat dari kasus yang dicari keputusan hukumannya dalam proses pencarian. Mula-mula, Al-Quran menjadi rujukan yang pertama. Jika tidak ditemukan jawaban di dalamnya, maka As-Sunnah menjadi alternatif kedua. Dan jika tidak ditemukan lagi jawabannya, Ijma' menjadi pilihan ketiga. Kemudian, jika juga tidak ditemukan jawabannya, Qiyas menjadi pilihan berikutnya. Dan lalu apabila keempat dalil yang telah disepakati ulama tersebut belum bisa membuat keputusan hukum, maka upaya berikutnya mencari dalil yang diperselisihkan para ulama seperti istihsan, maslahah mursalah, hukum adat, dan lain sebagainya. Terdapat arti istidlal yang lebih khusus seperti yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, yakni mencari dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran, nas As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dari definisi ini menunjukkan adanya pencarian dalil di luar dalil yang telah disepakati para ulama. Karena itu, menurut pengertian ini, pencarian dalil dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas tidak dikatakan sebagai istidlal. Jadi, istidlal ini adalah pencarian dalil-dalil di luar keempat dalil tersebut. Selanjutnya, macam-macam istidlal. Yang pertama, istihsan. Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali atau qiyas nyata kepada qiyas khafi atau qiyas samar. Sama halnya dari hukum kulli atau umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi, apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak terdapat nas mengenai hukumnya, maka hukum membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu pertama, segi nyata yang menghendaki suatu hukum, yang kedua, segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Dan para mujtahid sendiri sudah terdapat dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari segi pandangan yang nyata inilah yang menurut syara disebut istihsan atau al-istihsan. Demikian juga apabila hukum itu kulli atau umum dan pada diri mujtahid sudah terdapat dalil yang menghendaki pengecualian juz'iyah atau bagian pengecualian bagiannya dari hukum kulli itu sendiri, dari hukum yang umum itu sendiri, dan memberi ketetapan kepada juz'iyah atau bagian dengan hukum lain, maka menurut syara ini juga disebut istihsan. Yang kedua, al-maslahah mursalah atau maslahah mursalah adalah kesejahteraan umum yang dimutlakkan atau maslahah yang bersifat umum. Menurut istilah ulama, yaitu maslahah di mana syari tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah itu. Juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
Maslahah disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalannya. Contohnya seperti maslahah yang karena maslahah itu sendiri sahabat mensyariatkan pengadaan penjara atau mencetak mata uang dan menetapkan hak milik tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya, atau maslahah-maslahah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat atau karena kebaikan dan belum disyariatkan hukumnya. Juga tidak terdapat saksi syara yang mengakuinya atau membatalkannya. Dari penjelasan ini bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan. Jadi pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali merealisir atau adanya kenyataan kemaslahatan umat manusia. Nyata adanya maslahat umat manusia itu. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari orang tersebut, kesulitan masyarakat tersebut, dan bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, jadi terlalu banyak, jadi tidak terungkap satu persatunya, tidak terhingga pula individu-individunya. Maslahah itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan tersebut. Sedangkan pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudarat pada zaman yang lainnya. Pada suatu zaman, hukum itu mendatangkan mudarat bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan keuntungan bagi lingkungan yang lainnya. Jadi, maslahah-maslahah di mana syari telah mensyariatkan hukum untuk merealisir maslahah itu telah ditunjukkan beberapa ilat, penyakit atau dampaknya dari hukum yang disyariatkannya. Maka maslahah-maslahah itulah yang di dalam istilah ulama usul disebut maslahah mu'tabarah, maslahah yang diakui dari syari, seperti pemeliharaan hidup manusia, di mana syari mensyariatkan mengenai keharusan hal itu. Dan contoh selanjutnya seperti qisas bagi pembunuh secara sengaja atau pembunuhan juga dihukum dengan pembunuhan juga, hukum qisas. Dan pemeliharaan harta kekayaan mereka, di mana syari telah mensyariatkan mengenai hal itu, dan juga seperti dera pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Jadi masing-masing tersebut, baik pembunuh secara sengaja, pencurian, pembunuhan, dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah merealisir maslahah, dan itu diakui oleh syari karena syari telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut, sifat yang sesuai dan diakui oleh syari itu sendiri. Ada kalanya sesuai dan mempengaruhi, dan ada kalanya juga sesuai dan sepadan menurut macam pengakuan syari kepadanya, dan tidak ada perselisihan dalam pembentukan hukum itu atas dasar sifat tersebut. Adapun maslahah-maslahah yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu, sedangkan syari belum syariatkan hukum untuk merealisir maslahah-maslahah tersebut, dan juga tidak terdapat dalil syari mengenai pengakuan dan pembatalan maslahah-maslahah tersebut, maka maslahah-maslahah itu disebut sebagai munasibul mursal, sifat yang sesuai dengan umum, atau dengan istilah lain maslahah mursalah, seperti maslahah yang menghendaki bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pengakuan resmi, maka pengakuan perkawinan itu tidak bisa diterima jika terjadi pengingkaran, dan seperti maslahah yang menghendaki kontrak jual beli yang tidak dicatat tidak dapat memindah hak miliknya. Semua ini adalah maslahah syari yang belum disyariatkan hukumnya, dan juga tidak terdapat dalil
mengenai pengakuan atau pembatalan maslahah-maslahah itu. Jadi, maslahah-maslahah itulah yang disebut sebagai maslahah mursalah. 3 yaitu al-uruf atau uruf. Uruf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara uruf atau adat. Maka uruf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa sigot yang diucapkan. Jadi akad jual beli yang biasanya diakhiri dengan saya beli, saya jual, itu sudah menjadi uruf atau umum, tidak diucapkan maka sah akadnya. Jadi uruf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan ijma, karena ijma itu sendiri adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan umum, tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya. Macam-macam uruf itu ada 2. Yang pertama uruf sahih, yang kedua uruf fasid. Uruf sahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti mereka tentang pembagian mas kawin atau mahar kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Juga saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya, dan saling mengerti bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar atau calon suami kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar. Yang kedua yaitu uruf fasid. Uruf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam ucapan kelahiran anak dan dalam kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Hukum dari uruf sahih ini sendiri yaitu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilannya. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Contohnya seperti seorang qadhi atau hakim juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap adat kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara, maka harus dipelihara. Selanjutnya hukum dari uruf fasad, maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara atau membatalkan hukum syara. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad riba atau akad gharar dan khatar atau tipuan dan membahayakan, maka bagi uruf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam undang-undang positif manusia tidak diakui uruf yang bertentangan dengan undang-undang umum. Akan tetapi dalam contoh akad ini hanya ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini adakah dianggap termasuk darurat manusia atau hajatnya. Artinya apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka, atau mereka akan memperoleh keberatan atau kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu adalah termasuk memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat dalam hal ini, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini uruf tidak diakui. Uruf menurut penyelidikan adalah bukan dari syara yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.
dipelihara juga dalam menafsiri beberapa nas. Maka dengan itu dikhususkan lafal am atau umum yang dibatasi yang mutlak. Terkadang qiyas itu ditinggalkan lantaran uruf. Karena itu sah mengadakan kontrak borongan di mana uruf sudah terbiasa dalam hal ini. Sekalipun tidak sah menurut qiyas karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma'dum atau tiada. Terakhir yaitu istishab. Istishab menurut bahasa Arab ialah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah ulama usul yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Apabila seorang mujtahid ditanya tentang kontrak atau pengelolaan dan dia tidak menemukan nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga tidak menemukan dalil syarak yang mengitlakkan hukumnya, maka dihukumi dengan kebolehan kontrak atau pengelolaan tersebut atas dasar bahwa pangkal sesuatu itu adalah kebolehan, yaitu suatu keadaan yang Allah telah menciptakan di atasnya segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan. Sesuatu yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya, maka sesuatu itu dihukumi atas kebolehannya yang bersifat asal. Dan apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang, benda-benda atau tumbuh-tumbuhan, makan makanan, minuman, dan apa saja seperti atau amal juga, amal seperti amal juga, dan ia tidak menemukan dalil syarak mengenai hukumnya, maka dihukumi atas kebolehannya, karena kebolehan itu adalah pangkal atau asal, dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Jadi pangkal sesuatu itu adalah kebolehan, karena Allah telah berfirman dalam kitab Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat bahwasanya Dia telah menaklukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia, dan tidaklah apa yang ada di bumi itu dijadikan dan ditaklukkan oleh manusia kecuali apabila itu diperbolehkan bagi mereka, karena seandainya hal itu terlarang bagi mereka, niscaya bukan untuk mereka semua itu diciptakan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan materi ini. Jika ada tambahan, bisa ditulis di kolom komentar, karena saya juga ingin menambah ilmu dari kalian semua. Sanggahan dari kalian itu sangat berarti untuk saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.